Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Umayyah bin Khalaf. Dedengkot kekufuran adalah Umayyah bin Khalaf. Aku tidak selamat jika dia masih selamat, kata Bilal. Setiap kali melihat Rasulullah, Umayyah bin Khalaf selalu mengumpat dan mencela beliau, hingga turun surah Al-Humazah berkenaan dengannya. Menurut Ibnu Hisham, Humazah artinya orang yang mencela orang lain secara terang-terangan dengan memelototkan mata dan mencemoohnya. Sedangkan Lumazah artinya mencela atau menyakiti orang lain secara sembunyi-sembunyi. Umayyah bin Khalaf adalah tuan dari Bilal bin Rabah. Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal bin Rabah karena keislamannya dengan mengalungkan seutas tali di leher Bilal, lalu diserahkan kepada anak-anak untuk dibawa lari sehingga terlihat lehernya membiru dikarenakan ikatannya yang kencang. Umayyah bin Khalaf adalah tokoh yang menghadiri Darun Nadwah. Umayyah bin Khalaf termasuk tokoh yang ditunjuk untuk mengeksekusi Rasulullah sebagai hasil dari pertemuan Darun Nadwah Safar 14 Nubuwah. Jumlah eksekutor waktu itu adalah 11 orang. Mereka adalah Abu Jahal, Al-Hakam bin Abdul As, Uqbah bin Abil Mu'aid, An-Nadar bin Al-Harith, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, Tu'aimah bin Adi, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nubayh bin Al-Hajjaj, Munabih bin Al-Hajjaj. Umayyah bin Khalaf juga pemimpin perang Buwat pada tahun 2 Hijriah dari pihak pasukan kafir pada bulan Rabiul Awal. Umayyah bin Khalaf adalah pemuka Quraisy yang ikut perang Badar Kubra. Umayyah bin Khalaf merupakan sahabat karib dari Abdurrahman bin Auf semasa jahiliyah sewaktu di Mekah. Ada peristiwa menarik pada perang Badar Kubra, walaupun mereka berdua dalam kubu yang berbeda. Pada perang Badar, Abdurrahman bin Auf melewati Umayyah yang sedang berpegangan tangan dengan anaknya, Ali bin Umayyah. Sementara saat itu Abdurrahman membawa beberapa baju besi dari hasil rampasan. Tatkala melihatnya, Umayyah bertanya, "Apakah engkau ada keperluan denganku? Apakah kalian membutuhkan susu?" Yang artinya adalah Umayyah akan memberi tebusan berupa beberapa unta yang banyak yang menghasilkan air susu jika ia tertawan. Abdurrahman lalu membuang baju-baju besi yang dibawanya, lalu menuntun Umayyah dan anaknya untuk jalan. "Demi Allah, selagi aku berjalan mengempit tangan mereka berdua, tiba-tiba datanglah Bilal." Bilal melihat Umayyah yang waktu di Mekah dulu dialah yang telah menyiksanya. Lalu Bilal berkata, "Dedengkot kekufuran adalah Umayyah bin Khalaf. Aku tidak selamat jika dia masih selamat." Abdurrahman berkata, "Wahai Bilal, dia adalah tawananku." Namun, dia tetap berkata seperti itu. Setelah itu, dia berteriak dengan suara nyaring, "Wahai para penolong Allah, dedengkot kekufuran adalah Umayyah bin Khalaf. Aku tidak selamat jika dia masih selamat." Begitulah ujar Bilal. Datanglah kaum muslimin yang mendengar teriakan Bilal. Lalu mereka mengepung kami bertiga, hingga membuat kami seperti berada di tempat pemotongan ikan. Aku berusaha melindungi Umayyah, namun ada seseorang menghunus pedang lalu menyabetnya tepat mengenai anak Umayyah.
Umayyah berteriak amat keras, dan tidak pernah kudengar dia berteriak sekeras itu. Cari selamat sebisamu, karena tidak ada lagi keselamatan di sini. Lalu mereka menyabetkan pedang kepada mereka berdua hingga tidak berkutik lagi. Abdurrahman berkata, semoga Allah merahmati Bilal. Baju-baju besiku sudah hilang dan hatiku menjadi galau gara-gara tawananku. Dalam Zadul Ma'ad dikisahkan bahwa Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umayyah, terlentangkanlah badanmu. Maka Umayyah menelentangkan badannya. Lalu Abdurrahman menelentangkan badannya dia di atas badan Umayyah. Namun mereka tetap menusuk-nusuk pedang ke badan Umayyah yang ditindih Abdurrahman. Akibatnya ada di antara pedang mereka kaum muslimin yang juga mengenai badan Abdurrahman.